Dogo, dari mana anjing itu berasal? Wang Yue memakai kacamata dan belum melihat gerakan apapun di kejauhan. Huzi melihat ke arah yang ditunjuk Lin Yurou, dan wajahnya yang gelap tiba-tiba menjadi seperti dasar panci yang terbakar. Dia melambaikan tangannya pada Lin Yurou dan yang lainnya, dan berteriak dalam bahasa Mandarin yang tidak standar. Lari, itu bukan anjing, itu beruang buta. Beruang buta. Tiga kata ini menghantam hati Lin Yurou dan Wang Yue seperti guntur. Meskipun mereka terlihat lembut dan lemah, mereka adalah wanita yang sangat cerdas. Apa itu Blind Xiong? Meskipun mereka belum pernah melihatnya, mereka pernah mendengarnya. Itu beruang yang mengerikan di pegunungan yang dalam dan hutan tua. Keberadaannya bahkan lebih menakutkan daripada harimau dan singa. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan bertemu beruang di sini. Lin Yurou lebih tinggi dari Wang Yue, dan dia memiliki mata yang sangat bagus tanpa gejala miopia dan ambliopia. Jadi dia melihat orang yang mengangkat kepalanya dari tanah di kejauhan, dengan mata bingung, kepala besar, dan tubuh gemuk, jadi dia menerima begitu saja sebagai anjing di desa. Lagi pula, dia sering mendengar tentang beruang, tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Setelah dimarahi oleh Huzi, Lin Yurou meraih tangan Wang Yue dan berlari kembali. Itu adalah arah yang baru saja mereka lalui. Beberapa duri di jalan juga dipotong olehnya dengan belati, jadi dia sangat akrab dengannya dan berlari cepat. Wang Yue memakai kacamata dan tidak bisa melihat dengan jelas di mana beruang buta yang mereka bicarakan. Namun, karena ketajaman profesionalnya sebagai jurnalis, dia juga merasa berbahaya. Terlebih lagi, Lin Yurou dan Huzi tidak akan pernah ada hubungannya dengan diri mereka sendiri yang membuat lelucon seperti itu. Kemudian, Lin Yurou meraihnya dengan satu tangan, dan memegang kamera dengan erat dengan tangan lainnya. Setelah berbalik, dia berlari ke depan. Beruang hitam besar, dengan berat beberapa ratus kati, baru saja bangun dari tidurnya, dan dia tidak mengharapkan siapapun untuk masuk ke wilayahnya. Ketika melihat ketiga orang itu berteriak dan cemberut dan berlari, keganasan di tulang mereka segera terangsang. Itu meraung, dan bergegas menuju para penyusup. Di dunia nyata, manusia selalu memiliki persepsi yang salah tentang beruang hitam. Semua orang berpikir bahwa itu akan berjalan sangat lambat karena lemaknya. Namun nyatanya, kecepatan beruang hitam bisa mencapai 30 atau 40 km per jam, jauh melebihi kecepatan manusia. Jika Anda menempatkan beruang hitam yang kuat di trek maraton, itu pasti yang memenangkan kejuaraan. Tentu saja, jika Anda memasukkannya ke dalam acara sprint, manusialah yang akan berlari lebih dulu. Cepat, pergi ke pohon, naik ke pohon. Huzi berteriak keras dari belakang. Dia tahu bahwa jika mereka mengikuti cara berlari ini, kekuatan fisik mereka jauh lebih rendah daripada Xiong Blind. Apalagi ada dua wanita di tim. Mereka bahkan lebih tidak mungkin untuk melawan beruang hitam yang marah ini. Setelah Lin Yurou mendengar apa yang dikatakan Huzi, dia segera mulai mencari targetnya. Di sebelah kirinya, ada pohon besar dengan cabang-cabang kokoh dan banyak tanaman merambat di bawahnya, membuatnya lebih mudah untuk didaki. Ini adalah target pertama Lin Yurou. Lin Yurou menyentak Wang Yue untuk berbalik, lalu berlari ke pohon, berjongkok, dan berkata kepada Wang Yue, cepat, injak bahuku. Tapi bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan? Wang Yue bertanya dengan cemas. Ada butiran keringat di dahinya, dan bahkan kacamatanya pun kabur. Berhenti bicara omong kosong, cepat. Lin Yurou berteriak keras. Dia telah menjadi manajer umum grup Lin untuk waktu yang lama, dan dia telah mengembangkan rasa keagungan pada hari kerja. Pada saat ini, dia meminumnya dengan tajam, membuat seluruh dirinya penuh dengan keagungan. Mungkin karena dia sudah lama menjadi manajer umum grup Lin, dan kemampuannya untuk bereaksi dan berpikir melampaui orang biasa. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia bertemu beruang buta, dan dia sangat ketakutan, tetapi dalam waktu yang singkat ini, dia masih membuat pilihan yang paling tepat. Wang Yue tidak berani mengatakan apa-apa. Dia langsung menginjak bahu Lin Yurou, meraih catatan pohon besar, dan mencoba memanjat. Lin Yurou mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit dari bahunya, dia mencoba berdiri tegak, memegang pantat Wang Yue di tangannya. Dengan bantuan seperti itu, Wang Yue dengan cepat naik ke persimpangan di tengah pohon. Kakak Lin, cepat juga naik, cepat naik. Wang Yue berteriak cemas setelah memanjat pohon. Dia sudah melihat beruang hitam itu bergegas mendekat. Matanya merah darah, dan taringnya menggelegar, seolah-olah dia gila, itu mengerikan. Bangun pohon. Huzi pun berteriak keras. Dia setengah berburu harimau, dan dia tidak memiliki beban, jadi dia memanjat pohon sekarang. Tetapi, pada saat ini, Lin Yurou tidak punya waktu untuk terus memanjat pohon. Karena beruang hitam sudah dekat. Lin Yurou tahu betul bahwa jika dia terus memanjat pohon, beruang hitam akan bergegas dan menariknya saat dia memanjat pohon. Karena itu, satu-satunya pilihannya sekarang adalah lari. Lari, lari. Pada saat ini, di saat kritis seperti itu, Lin Yurou sudah lama lupa bahwa masih ada pelatih hewan yang melindunginya.
Yang dia pikirkan sekarang hanyalah melarikan diri dan mencegah beruang hitam ini mengejarnya. Faktanya, pelatih memang dalam kegelapan. Pada saat ini, pelatih hewan menyaksikan adegan ini tidak jauh, wajahnya sedikit serius, dan dia menatap dengan penuh perhatian. Tapi dia tidak segera mengambil tindakan. Karena dia mengingat apa yang dikatakan Li Dong kepadanya, sebelum waktu yang paling berbahaya, tidak ada cara untuk tidak mengekspos keberadaannya di depan orang luar. Meskipun Lin Yurou berbahaya sekarang, itu belum saatnya krisis kehidupan. Beruang hitam ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan bagi orang biasa. Tapi baginya, seorang master yang hebat, itu biasa saja. Dia bisa mengambil tindakan untuk melenyapkan beruang hitam ini pada saat nyawa Lin Yurou terancam. Jadi dia terus bersembunyi di kegelapan, menunggu perkembangan, atau menunggu saat Lin Yurou menghadapi krisis hidup dan mati, dia akan mengambil tindakan pada saat ini. Lin Yurou sudah berlari menuju hutan lebat. Dan beruang hitam besar itu gagal mencabik-cabik target, dan jantungnya mengamuk. Itu membanting beberapa kali ke arah pohon yang telah dipanjat oleh Wang Yue, dan menemukan bahwa itu tidak dapat dirobohkan. Dengan raungan, dia menyerah pada Wang Yue dan mengejar Lin Yurou. Tidak mungkin, itu hanya memiliki target yang bergerak pada waktu bersamaan. Jalan gunung. Kepala desa memimpin Li Dong di depan dan menghiburnya. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Aku sudah melewati jalan ini berkali-kali. Bulan lalu, aku minum dengan kepala desa sebelah. Kecuali beberapa ngengat, aku belum bertemu pria besar. Dia bisa tahu. Tamu terhormat dari kota ini sepertinya marah. Sejak dia berjalan keluar dari tenda, dia menjaga wajahnya tetap tegang dan tidak mengatakan sepatah kata pun kepadanya kecuali menanyakan arah. Sepertinya dia akan marah kapan saja dan memukuli orang. Kamu tidak perlu memberitahuku ini. Li Dong menjadi sedikit tidak sabar. Kamu hanya perlu memimpin jalan. Apakah kamu yakin mereka akan mengambil jalan ini? Tentu saja, Huzi milik desa kami. Orang-orang di desa kami pergi ke sini ketika mereka pergi ke desa lain. Bagaimana mereka bisa salah? Kepala desa sedikit tidak senang, dan membalas. Anda dapat mempertanyakan karakter saya, tetapi Anda tidak dapat mempertanyakan profesi saya. Kalau begitu cepatlah. Li Dong berkata dengan sungguh-sungguh. Saat dia berjalan, dia melihat sekeliling medan di sekitarnya, seolah-olah menemukan beberapa petunjuk di dalamnya. Li Dong adalah prajurit terbaik, dalam 10 tahun terakhir, dia tidak tahu berapa kali dia melakukan misi hutan ini. Semua, kesadaran kepramukaannya sangat kuat. Selama ada sedikit petunjuk di sini, dia bisa segera mengetahuinya. Oke, apakah aku berjalan? Kepala desa bergumam. Setelah berjalan beberapa saat, kepala desa tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Ada apa? Mata Li Dong menyipit. Apakah kamu mencium bau amis? Tanya kepala desa. Hidung Li Dong bergerak, wajahnya sedikit berubah. Cium baunya, bau yang sangat kuat, dan banyak rambut hitam, apakah mereka bertemu beruang buta? Hei, aku juga berpikir begitu. Kepala desa mengangguk, saya harap kedua gadis dan Huzi tidak akan seberuntung itu, kan? Begitu dia selesai berbicara, dia melihat Li Dong melangkah maju, dan kemudian mengambil sepasang kacamata wanita dari semak-semak. Bukankah ini kacamata gadis itu? Dia, tidak bisakah dia, wajah kepala desa berubah. Tidak mudah untuk berbicara. Apa yang paling membuatnya khawatir, apakah itu benar-benar terjadi? Kedua gadis dari kota itu, jika sesuatu terjadi di sini, maka dia, kepala desa, akan benar-benar melakukan semuanya. Wajah Li Dong sangat suram, dan dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Tentu saja, alasan dia tidak panik adalah karena dia belum mencium bau darah. Jika seseorang dimakan beruang, akan ada bau darah. Jangan pikirkan itu, mereka pasti bertemu dengan pria buta beruang. Li Dong berkata dengan sungguh-sungguh. Begitu kata-kata itu jatuh, Li Dong mendengar teriakan minta tolong tidak jauh dari sana. Tolong, ayo, tolong. Mendengar panggilan bantuan, Li Dong bergerak dan bergegas ke depan dengan cepat. Setelah melihat ini, kepala desa bergegas untuk mengikuti, tetapi kecepatannya tidak bisa mengimbangi kecepatan Li Dong sama sekali, dan dia banyak dibuang dalam sekejap mata. Ketika Li Dong melihat Wang Yue bersembunyi di tengah pohon dan tidak bisa turun, tetapi tidak melihat Lin Yurou, Li Dong buru-buru bertanya. Di mana istriku? Di mana dia? Dokter Li, pergi dan selamatkan Sister Lin, dia dikejar oleh beruang hitam besar itu. Wang Yue buru-buru berteriak. Di mana harimaunya? Pernahkah kamu melihat harimau itu? Kepala desa juga berlari, khawatir tentang keselamatan Huzi, dan bertanya dengan cepat. Dia baru saja berlari untuk menyelamatkan Sister Lin. Wang Yue menangis. Kacamatanya kabur, dan dia hanya bisa menyipitkan mata saat melihat orang. Baru saja Huzi mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh turun dari pohon ketika dia pergi, jadi dia hanya berbaring di pohon. Dia khawatir tentang keselamatan Lin Yurou dan Huzi. Ada semua jenis serangga dan nyamuk yang tidak dikenal melompat-lompat di tubuhnya, dan semangatnya hampir runtuh.
Sebagai seorang reporter, ketika saya keluar untuk wawancara, saya bukannya tanpa bahaya. Pada waktu itu, adalah hal yang biasa untuk menghadapi tiran jalanan bajingan tanah atau intersepsi dan penahanan resmi. Karena itu, Wang Yue selalu percaya bahwa manusia lebih menakutkan daripada binatang. Tetapi, setelah bertemu beruang hitam ini hari ini, dia masih merasa bahwa binatang buas jauh lebih menakutkan daripada manusia. Karena orang terkadang memiliki ketakutan dan alasan dengan Anda. Tapi binatang tidak masuk akal bagi Anda, selama Anda memprovokasi mereka, mereka akan membunuh Anda dan memakan Anda sebagai makanan. Ke arah mana mereka pergi? Li Dong bertanya. Di sana, mereka berlari ke hutan. Wang Yue menunjuk ke suatu arah. Rusak, rusak, bagaimana saya bisa lari ke sana? Hutannya dalam, saya tidak tahu berapa banyak orang besar di sana, saya tidak bisa keluar. Kepala desa melompat dengan marah. Li Dong hampir tidak bisa membantu tetapi menamparnya. Di saat-saat berbahaya seperti itu, tidak mudah untuk bisa berlari. Siapa yang punya waktu untuk membedakan arah? Selain itu, Lin Yurou belum pernah mengalami ini sebelumnya, jadi bagaimana saya bisa memahami ini? Bagaimana dia tahu betapa rumitnya medan di sini? Kamu mengirimnya kembali dulu, aku akan menemukannya. Li Dong tidak punya waktu untuk memberitahu mereka lebih banyak, dan setelah sebuah perintah, dia mengejar Lin Yurou ke arah di mana mereka melarikan diri. Kekuatan beruang hitam sangat kuat, dan ia sangat terburu-buru, sehingga Li Dong dapat dengan mudah menemukan jejak kaki beruang hitam di sepanjang jalan, serta cabang dan rumput liar yang dihancurkan olehnya, agar tidak tersesat. Jika Anda belum mengalaminya, Anda tidak akan pernah tahu apa yang ada di hutan primitif ribuan tahun ini. Lumpur di bawah dedaunan, duri lebat, semua jenis binatang berbahaya, dan ular yang mengerikan. Bahkan orang kuat seperti Li Dong tidak berani berlari terlalu cepat. Tidak takut akan hal-hal itu, tetapi takut kehilangan jejak yang ditinggalkan oleh Lin Yurou dan beruang hitam. Dia tidak berani berlari terlalu lambat, karena dia takut Lin Yurou dan yang lainnya akan mengalami kecelakaan ketika dia lewat. Meskipun ada pelatih binatang secara rahasia, bagaimana jika terjadi kecelakaan? Pada saat ini, Lin Yurou masih berlari dengan putus asa. Lari, lari, ini adalah satu-satunya hal yang dapat dilakukan Lin Yurou sekarang. Itu juga satu-satunya hal yang dia tahu di alam bawah sadarnya. Topinya terlepas, karet gelangnya tercabut oleh batang pohon, dan rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin. Tampaknya Lin Yurou seperti elf bansi yang melintas di semak-semak. Pakaiannya juga robek, memperlihatkan otot dan pahanya yang putih, dan ada beberapa luka di wajah dan tubuhnya, tetapi dia tidak punya waktu untuk memperhatikannya sekarang. Ini adalah kompetisi yang menggunakan nyawa sebagai taruhan. Jika Anda berlari cepat, Anda bisa hidup, jika Anda berlari lambat, Anda akan mati. Aturannya sederhana dan kejam. Awalnya, Lin Yurou tidak memiliki pelatihan reguler, yang tidak sebanding dengan kebugaran fisik seorang prajurit. Ditambah dengan kesibukan ini, dia benar-benar lelah sekarang. Sekarang, kecepatannya jelas melambat, dan betisnya mulai melemah. Pohon anggur yang ramping kemungkinan akan membuatnya tersandung. Wajahnya pucat, napasnya cepat, dan ada gumaman di dadanya. Ini adalah tanda bahwa kebugaran fisik akan mencapai puncaknya. Untuk sesaat, dia bahkan berpikir bahwa dia tidak akan melarikan diri sama sekali, dia tidak bisa melarikan diri, dan pelatihnya pasti masih melindungi dirinya sendiri secara rahasia. Tetapi ketika dia memikirkannya, bagaimana jika bahkan pelatih hewan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri? Bagaimana jika dia benar-benar dimakan oleh beruang hitam itu? Berpikir bahwa dia tidak akan pernah melihat Li Dong lagi, dan berpikir bahwa dia akan hancur berkeping-keping, dia tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal, dan berlari ke depan dengan cepat. Faktanya, apa yang tidak diketahui Lin Yurou adalah bahwa pelatih telah mengambil tindakan. Dalam beberapa menit setelah Lin Yurou berlari, sang pelatih ingin membunuh beruang hitam itu secara langsung. Dia mengambil beberapa batu kecil, memproyeksikannya dari kejauhan, dan menabrak beruang hitam itu. Namun, bahkan jika batu yang diresapinya mengenai beruang hitam, itu hanya menyebabkan beruang hitam itu jatuh. Pria besar ini memiliki kulit tebal dan daging tebal, dan sulit untuk membunuhnya hanya dengan mengandalkan batu yang diproyeksikan ini. Namun meski begitu, beruang hitam ini menderita beberapa luka dan melambat banyak, jika tidak, Lin Yurou akan terjebak sejak lama. Melihat batu yang dikeluarkannya tidak bisa membunuh beruang hitam tersebut, sang pelatih ingin membunuh beruang hitam tersebut. Namun tak lama kemudian ia menemukan bahwa pemuda bernama Huzi telah mengejarnya dari belakang. Oleh karena itu, sang pelatih untuk sementara menghentikan gagasan muncul untuk membunuh beruang hitam itu. Bagaimanapun, seluruh tim penyelamat, termasuk orang-orang di desa Jiushihua, tidak mengetahui keberadaannya. Jika dia keluar untuk membunuh beruang hitam, terlihat oleh harimau, dan mempublikasikannya, orang-orang resmi pasti akan datang untuk menyelidikinya. Ini bukan keinginannya, juga bukan hasil yang ingin dilihat Li Dong sekarang.
Pelatih melihat beruang hitam itu lagi, dan memutuskan bahwa beruang hitam itu tidak dapat mengejar Lin Yurou untuk saat ini, dan tidak muncul kembali, tetapi terus mengikuti secara diam-diam. Tentu saja Lin Yurou tidak mengetahui hal ini. Dia terus berlari ke depan sekarang, dia tidak tahu berapa banyak jalan yang dia lewati, atau kemana dia berlari. Dia hanya ingin bertahan sekarang, karena khawatir tersesat, itu untuk sementara waktu berlebihan, akhirnya. Lin Yurou melompat keluar dari hutan lebat. Pandangannya juga melebar dalam sekejap. Dia melihat sebuah danau kecil di depan. Danau kecil itu dikelilingi oleh hutan lebat yang menjulang ke awan. Jika bukan karena Lin Yurou yang kebetulan ada di sini, mungkin danau kecil ini tidak akan pernah ditemukan. Di tepi danau, tidak ada rumput yang tumbuh, dan agak aneh bahwa itu gundul. Tanahnya hitam dan tampak seperti telah direndam dalam tinta. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa danau itu benar-benar terlihat hitam, dan hitam seperti tinta, yang membuat orang merasa ngeri dan aneh. Tentu saja, pikiran ini terlintas begitu saja di benak Lin Yurou. Dia tidak punya waktu untuk berpikir banyak sekarang. Bagaimanapun, hal-hal ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan beruang hitam besar yang mengejar. Lin Yurou dengan cepat melihat sekeliling, dan kemudian dia dengan cepat naik menuju bukit di sebelah danau kecil. Bukit itu tidak terlihat besar, hanya terlihat setinggi 2 orang. Ini lebih seperti terbuat dari 2 batu, kecuali bahwa ia masuk dengan lancar di sekelilingnya, seperti kerikil yang dipoles. Untungnya, ada celah di antara kedua batu itu. Lin Yurou menopang satu sisi dengan kedua tangan, dan kemudian menggunakan kedua tangan dan kaki secara bersamaan untuk memanjat dalam 3 atau 2 pukulan. Setelah memanjat, tubuh Lin Yurou, yang sudah hampir kehilangan kekuatan, tiba-tiba penuh dengan kekuatan. Karena dia melihat harapan untuk bertahan hidup. Mendaki di sini berarti beruang hitam besar tidak dapat menangkapnya. Betulkah? Begitu dia memanjat, beruang hitam besar itu berlari. Ia mengulurkan cakarnya dan ingin memanjat, tapi bukan itu yang bisa dilakukannya. Jadi dia mundur 2 langkah dan menabrak batu itu beberapa kali dengan kepalanya, tapi dia tidak bergerak sama sekali. Pada akhirnya, beruang hitam besar itu menyerah dan duduk di tanah. Akhirnya ditemukan bahwa tidak berdaya untuk melakukan apapun dengan wanita ini. Beruang hitam besar menatap Lin Yurou, mata merahnya penuh amarah. Ia meraung, mengitari bebatuan, tetapi tidak mau pergi. Makanan yang akan mencapai mulutnya begitu hilang, sangat tidak rela. Melihat beruang hitam besar itu tidak mengancam dirinya untuk sementara, Lin Yurou merasa lega. Dia merasa lega dan duduk. Dia melihat ke langit di mana bintang-bintang mulai muncul, terengah-engah. Haha, aku masih hidup, hebat, hati Lin Yurou penuh dengan kebanggaan. Dia belum pernah mengalami hal yang begitu menyenangkan sebelumnya, dan kali ini, itu benar-benar membuatnya tak terlupakan selamanya. Dia tertawa keras, tetapi ketika dia tersenyum, air mata mengalir. Air mata hangat meluncur di pipi yang terluka, dan air mata asin membuat luka itu terasa sakit. Suamiku, datang dan selamatkan aku, kemudian, dia akhirnya memikirkan Li Dong. Pada saat ini, dia sangat merindukan Li Dong. Pada saat ini, Li Dong masih berlari ke depan. Sulit untuk melihat sinar matahari di hutan yang dalam ini. Karena terlalu banyak pohon yang menjulang tinggi, ditambah dengan tanaman merambat yang lebat, bahkan matahari pun sulit untuk bersinar. Hanya sesekali melalui daun-daun yang jarang itu bisa melihat warna langit. Tapi sekarang, saat langit semakin gelap, hati Li Dong menjadi lebih khawatir. Pada akhirnya, dia bahkan punya ide untuk tidak berani mencarinya. Dia terus berpikir, jika Lin Yurou benar-benar ditangkap oleh beruang hitam besar, apa yang akan terjadi? Bisa dibayangkan bahwa beruang hitam itu pasti akan mencabik-cabik Lin Yurou. Meskipun ada pelatih hewan yang melindunginya, Li Dong tidak bisa tidak berpikir begitu. Alasan mengapa dia berpikir seperti ini, menurut psikologi, adalah karena dia takut akan fakta seperti itu, jadi dia terus berpikir seperti itu. Namun, Li Dong tidak bisa mengendalikan dirinya untuk tidak berpikir seperti ini. Untungnya, jejak yang ditinggalkan Lin Yurou dan beruang hitam itu masih ada, yang memberikan motivasi kepada Li Dong untuk terus maju. Ketika dia menyingkirkan tanaman merambat seperti dinding hijau dan melihat dunia yang tiba-tiba cerah di depannya, dia tidak bisa menahan perasaan bahagia. Kemudian, dia melihat beruang hitam besar berputar di sekitar batu, terus-menerus membuat raungan rendah. Beruang hitam ini ada di sini, jadi Lin Yurou pasti ada di sini juga. Li Dong mengalihkan pandangannya, tetapi tidak menemukan Lin Yurou. Namun, karena beruang hitam besar itu berputar di sekitar batu, mungkin Lin Yurou harus berada di atas batu. Jaraknya terlalu jauh, dan ujung depan pada batu itu sedikit runcing, hanya menghalangi tubuh berbaring Lin Yurou. Oleh karena itu, dari sudut pandang Li Dong, Lin Yurou tidak terlihat. Kemudian, Li Dong melihat sekeliling lagi, dan tidak melihat harimau di Jiushi Huachun, dan dia tidak tahu apakah dia tersesat atau apa. Tapi Li Dong tidak punya waktu untuk peduli satu sama lain sekarang.
Dia melihat sekeliling lagi, dan kemudian, dari atas pohon besar di kejauhan, dia melihat sesosok tubuh. Pelatih. Melihat pelatihnya, Li Dong sedikit mengernyit. Orang ini, sekarang memiliki kesempatan untuk membunuh beruang hitam besar itu, mengapa tidak melakukannya? Seolah melihat keraguan Li Dong, pelatih itu memberi isyarat mengundang kepada Li Dong. Li Dong mengerti, pria itu ingin dia mengambil tindakan untuk memecahkan beruang hitam besar itu. Jelas, pelatih hewan ingin Li Dong datang ke pahlawan untuk menyelamatkan kecantikannya. Meskipun kecantikan istrinya, ini bisa membuat Lin Yurou lebih mengagumi dirinya sendiri, bukan? Agaknya apa yang paling diinginkan Lin Yurou sekarang adalah suaminya tampil seperti pahlawan, selamatkan dia, kan? Memikirkan hal ini, Li Dong berhenti memperhatikan pelatih hewan itu. Jika Anda ingin menyelamatkan Lin Yurou, Anda harus terlebih dahulu melarikan diri atau membunuh beruang hitam besar ini. Jelas tidak mungkin untuk pergi. Karena itu, hanya beruang hitam ini yang terbunuh. Li Dong tidak membawa senjata panas, dan dia tidak ingin berhadapan langsung dengan pria besar itu dengan tangan kosong. Untungnya, dia membawa belati di tubuhnya, tetapi bagaimanapun juga, belati itu hanya senjata serangan jarak pendek, dan daya mematikannya sangat terbatas. Bahkan jika diisi dengan ki, saya khawatir akan sulit untuk membunuh beruang hitam besar ini dengan satu pukulan. Tapi ini tidak bisa menyusahkan Li Dong. Ketika dia sedang dalam misi di luar negeri, dia juga bertemu banyak binatang buas, termasuk beruang hitam besar. Jadi Li Dong punya cara untuk menghadapi pihak lain. Saya melihat bahwa Li Dong tiba-tiba mundur kembali ke hutan. Dia memilih beberapa pohon kecil dengan ketebalan yang sesuai, memotongnya dengan belati, melepaskan kepala dan ekornya, dan memotongnya menjadi 3 tombak sepanjang hampir 2 meter. Dia memegang 3 tombak di tangannya, tidak terlalu dekat. Segera setelah itu, dia memegang tombak dan wajahnya tenang, tetapi aura di seluruh tubuhnya membengkak saat ini. Pelatih hewan di pohon di kejauhan melihat pemandangan ini, matanya sedikit memadat. Sejujurnya, pelatih tahu bahwa Dewa Perang Timur ini sangat kuat dan cukup tirani untuk dengan mudah mengalahkan seorang pejuang tingkat transenden setengah langkah. Namun, dia benar-benar tidak tahu seberapa kuat kekuatan Li Dong yang sebenarnya. Dia hanya tahu bahwa satu-satunya orang di dunia yang bisa menandingi Li Dong mungkin hanya Raja Skynet. Sekarang, Anda dapat melihat aksi Li Dong dari dekat, dan dia pasti tidak akan melepaskan menonton adegan langka ini. Akhirnya, dia memegang tombak dan melemparkannya dengan keras. Jatuh. Suara menembus udara yang dibawa oleh kekuatan menusuk yang tajam membuat para pelatih binatang buas yang merupakan master hebat di kejauhan merasakan rasa mati lemas yang sangat murni. Sangat sulit baginya untuk membayangkan apa yang akan berakhir dengan beruang hitam besar itu di bawah kekuatan tembus tombak seperti itu. Karena bahkan baginya, sangat sulit untuk mengambil tombak ini secara langsung. Mengaum. Raungan kesakitan yang hebat tiba-tiba keluar dari mulut beruang hitam besar itu. Tombak itu langsung menembus kaki beruang hitam besar itu. Darah merah ditembakkan langsung dan disemprotkan ke seluruh tanah. Suara ini langsung mengejutkan Lin Yurou di atas batu, dia bangkit dan akhirnya melihat Li Dong dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Suami, sukacita memenuhi pikiran dan hati. Dia tidak tahu apa yang akan dia katakan, dia hanya menelepon suaminya berulang kali. Jangan turun, Li Dong berteriak. Saat kata-kata Li Dong jatuh, beruang hitam besar akhirnya menemukan Li Dong. Ketika melihat tombak kedua di tangan Li Dong, akhirnya dia menyadari bahwa tombak yang menembus pahanya dibuat oleh manusia. Beruang hitam besar itu marah. Terutama beruang hitam besar yang terluka bahkan lebih eksplosif. Terlepas dari rasa sakit fisik yang parah, tiba-tiba ia berbalik dan bergegas menuju Li Dong. Suamiku, hati-hati, Lin Yurou berseru ketika dia melihat adegan ini. Tapi wajah Li Dong tenang dan matanya sedikit dingin. Hewan ini sangat ganas, jika orang biasa pasti akan menjadi makanannya. Sayangnya, yang ditemuinya adalah God of War. Tombak kedua sudah terjepit oleh Li Dong, dan segera setelah itu, dia menyuntikkan mesin udara dan membuangnya lagi. Jatuh. Di udara, aku sekali lagi teringat suara mengerikan dari menembus udara barusan, tertawa. Tombak kedua menembus kulit beruang hitam dengan mudah dan menembus lehernya. Darah yang membakar keluar sekali lagi. Wow, beruang hitam itu membunyikan klakson yang lebih menyedihkan, seolah-olah bisa bergema di seluruh hutan. Asuka ketakutan, dan itu menyeramkan. Jangan menunggu gemuruh ini menghilang.